Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadithihi, ma amartukum bihi fakhuduhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Al hadits atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam meninggalkan, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini dalam kajian kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu taala. Bab yang kita bahas adalah mengenai tentang sifatus shalah, yaitu sifatnya salat, wa tartibuha, dan tertibnya salat, wa adabuha, dan adabnya salat. Setelah pada episode-episode yang sebelumnya kita sama-sama membahas mengenai tentang syarat-syaratnya salat, baik itu syarat-syarat sahnya salat, syarat-syarat wajibnya salat. Kemudian juga pada episode yang sebelumnya kita membahas mengenai tentang rukun-rukun di dalam ibadah salat, dan begitu juga apa-apa yang diwajibkan di dalam salat, dan begitu juga menjelaskan dan membahas mengenai tentang perihal hal-hal yang disunnahkan di dalam salat, baik sebelum pelaksanaan salat dan pada saat pelaksanaan salat, serta setelah pelaksanaan ibadah salat itu sendiri. Dan begitu juga pada pertemuan yang sebelumnya, ya juga ataupun episode yang sebelumnya menjelaskan mengenai tentang apa perbedaan di antara daripada sunnah ab'ad, kemudian apa itu sunnah hayat, dan apabila orang yang meninggalkan sunnah ab'ad apa yang harus dia lakukan,
apa yang harus dianjurkan. Dan begitu juga pada episode yang sebelumnya kita membahas mengenai tentang perihal ataupun konsekuensinya bagi orang-orang yang meninggalkan syarat-syarat sahnya sholat, wajib-wajibnya sholat, kemudian meninggalkan akan sunnah-sunnahnya sholat, dan begitu juga meninggalkan akan rukun-rukunnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang terkait mengenai tentang syarat-syarat sahnya sholat, kemudian syarat-syarat yang diwajibkan pada saat pelaksanaan ibadah sholat, kemudian rukun-rukunnya pelaksanaan ibadah sholat, dan begitu juga sunnah-sunnah yang disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat, itu tidak hanya berlaku di dalam pelaksanaan ibadah sholat faraid ataupun ibadah sholat wajib, tetapi itu juga berlaku bagi ibadah sholat yang sifatnya itu sunnah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada episode kali ini adalah menjelaskan mengenai tentang sifatus sholah, kemudian tartibnya sholah, kemudian adab-adabnya sholat. Al-Musannif Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan sunnatul fajri, di antara daripada sifat-sifatnya sholat adalah sunnatul fajri, melaksanakan ibadah sholat sunnah subuh. Rok'atani, sebanyak 2 rakaat. Hal ini mengacu di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum pelaksanaan ibadah sholat subuh khairum minad dunya, itu baik daripada dunia wa ma fiha, dan isi di dalam dunia itu sendiri. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bahkan Al-Imam Hasan Basri, Al-Imam Hasan Basri rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan yang dikutip di dalam kitab Al-Bujairimi ala Syarhil Minhaj, beliau mengatakan bahwasanya sholat 2 rakaat ataupun sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat itu diwajibkan. Ini menurut pendapat daripada Al-Imam Hasan Basri. Kenapa beliau mewajibkan? Karena fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah 2 rakaat sebelum pelaksanaan ibadah sholat subuh. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat di dalam hadis sahih, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu adalah hal yang baik dari dunia dan beserta isinya. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Qurdi sebagaimana beliau mengatakan yang dikutip ataupun yang dinukil di dalam kitab Fathul Alam bi Syarhi Mursyidil Anam, beliau mengatakan innal qaula bil wujubi nukila an ba'dil Hanafiyah aidan.
Beliau mengatakan bahwasanya sebagian ulama yang bermadhab Al-Imam Abu Hanifah itu mengatakan, sebagian daripada ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Hanafi, bahwasanya 2 rakaat sebelum pelaksanaan ibadah sholat subuh itu dihukumi wajib. Lalu bagaimana dengan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i? Pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan pendapatnya ulama mayoritas, ulama jumhur yang bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan bahwasanya hukum pelaksanaan ibadah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena pahala yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh sangat luar biasa. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disunnahkan ketika seseorang tersebut itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh? Bacaan apa yang dianjurkan setelah membaca suratul Fatihah? Di sini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Abdullah Al-Jordani, pengarang daripada kitab Fathul Alam Bisyarhi Mursyidil Anam, beliau mengatakan wa yusannu, dan disunnahkan ayyaqra'a fi raq'atil ula minhuma, disunnahkan seseorang tersebut itu pada saat melaksanakan ibadah sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat, maka rakaat yang pertama itu disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Ini pada rakaat yang pertama setelah membaca suratul Fatihah. Jadi usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu membaca ta'awud, kemudian iftitah, lalu membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah itu disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Itu yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua wa fitsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua suratul Ikhlas. Dalam rakaat yang kedua itu disunnahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas. Ini yang disunnahkan bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca suratul Kafirun, kemudian rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Ikhlas. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebagian ulama mengatakan sama seperti yang dikutip di dalam kitab Fathul Alam, tepatnya halaman yang ke-26 juz yang kedua, bahwasanya fil ula, pada rakaat yang pertama itu disunnahkan membaca surat Alam Nasrah.
yaitu tepatnya surat Al-Insyirah. Jadi alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ila akhir ayat. Itu rakaat yang pertama setelah membaca suratul Fatihah. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua itu disunnahkan untuk membaca surat Al-Fil atau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil ila akhiri ayat. Dan itu adalah hukumnya sunnah. Sebagian ulama ada yang mengatakan pendapat yang pertama itu disunnahkan membaca surat Al-Kafirun rakaat yang pertama, rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian ada ulama pendapat yang kedua, ulama mengatakan yang sunnah rakaat yang pertama membaca surat Al-Insyirah yaitu alam nasrah laka sadrak. Kemudian rakaat yang kedua itu disunnahkan untuk membaca surat Al-Fil yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil ila akhiril ayat. Lalu di sini dikatakan bahwasanya barang siapa yang senantiasa ya man shallahuma bi alam ya wa alam. Nah, ini. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat sunnah subuh ya 2 rakaat membaca surat alam nasrah bi alam wa alam. Jadi alamnya 2, bi alam wa alam. Di alam itu dengan membaca surat Al-Insyirah yaitu alam nasrah. Karena awalnya kan alam nasrah. Kemudian rakaat yang kedua setelah suratul Fatihah itu membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dikatakan di sini lam yusibhu dalikal yaum alam ay waja audar. Orang yang senantiasa mengamalkan ini, seseorang tersebut itu tidak akan mendapatkan bahaya. Allah memberikan perlindungan bagi siapa? Bagi orang yang membaca surat Al-Insyirah pada rakaat yang pertama di dalam sholat sunnah subuh. Kemudian rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Fil. Allah kasih penjagaan terhadap mereka. Nah, silakan tinggal diamalkan. Nah, tinggal seseorang tersebut itu mau mengamalkan yang mana. Ya, itu disebutkan di dalam kitab Fathul Alam. Ya. Kemudian waqala Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali juga berpendapat. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh ataupun sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat itu banyak para ulama ya, mulai dari ulama seperti Al-Imam Hasan Basri mewajibkan sampai sebagian ulama di kalangan ulama yang bermadhab Al-Imam Hanafi juga mewajibkan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Dan begitu juga tata cara, ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian pendapat yang kedua ada membaca surat Alam Nasrah, kemudian membaca surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, itu manfaatnya sebagaimana dikatakan di dalam kitab Fathul Alam bi Sardil Musiril Anam, Allah kasih penjagaan. Ya, Allah kasih penjagaan pada hari tersebut. Jadi 1 hari penuh mulai dari subuh sampai subuh lagi Allah kasih penjagaan
orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dharar, dari bahaya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali juga beliau memberikan komentar ataupun beliau memberikan pendapat yang dikatakan di dalam kitab Wasailul Hajat. Wasailul Hajat, beliau mengatakan balaghana an ghairi wahidin minas salihin. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan telah sampai kepadaku ya dari selain salah satu di antara orang-orang yang soleh. Ya, beliau mengatakan ya sesungguhnya seseorang yang membaca surat Al-Insyirah, yaitu Alam Nasrah, pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama, kemudian wa alam taro, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Fil di dalam sholat sunnah subuh. Qasurat anhu yadun kullu adwin. Ya. Katanya Al-Imam Al-Ghazali, orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zalim ya yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Jadi manfaatnya luar biasa. Keutamaannya luar biasa. Bahkan beliau mengatakan ya di dalam kitab Wasailul Hajat, wa hada sahihun mujarrabun fala syak, bila syak. Jadi bila syak. Wa hada sahihun mujarrabun. Sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ya ini mujarrab. Ini betul-betul apa? Sahihun mujarrab. Ini betul-betul mujarrab. Kalau bahasa Surabayanya itu betul-betul mandi, betul-betul ampuh. Orang yang mengamalkan ini ya seseorang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan orang-orang yang zalim, terutama khususnya musuh-musuh yang mereka miliki. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya sebelum pelaksanaan ibadah sholat subuh ya, seseorang tersebut dianjurkan, disunnahkan untuk membaca zikir ataupun membaca aurat ataupun membaca wirid. Jadi habis sholat sunnah subuh ya itu tidak langsung sholat subuh, jadi nunggu. Apa yang ditunggunya? Berzikir dulu, membaca aurat dulu. Apa yang dibaca? Dibaca yang diamalkan oleh para ulama-ulama salaf, khususnya para ulama-ulama alawiyin. Beliau selalu membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Orang-orang yang membaca itu ya, orang-orang yang membaca itu dikatakan oleh Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar. Siapa? Sayyid Abu Bakar Sata. Beliau mengatakan bahwasannya orang yang mengamalkan, orang yang membaca di antara sholat subuh, sholat sunnah subuh hingga sholat subuh. Jadi di tengah-tengah itu membaca dzikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Allah akan tetapkan imannya. Kalau Allah sudah tetapkan imannya, Allah jaga mereka tidak akan meninggal kecuali membawa iman.
Oleh sebab itu, ya ulama-ulama Alawiyin khususnya di Rubat Tarim, ya, kemudian di Ribat Madinah, kemudian di Ribat Darul Mustafa, ya, kemudian di Ribat Baidha, ya, bahkan di ribatnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya, di antara sholat sunnah subuh dan menjelang sholat subuh, ya, itu membaca zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, ini sebanyak dibaca 40 kali. Nah, setelah itu membaca apa? Membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan di dalam kitab Fathul Alam, orang yang mengamalkan dan membacanya sebanyak 100 kali, ya, Allah akan lapangkan rezekinya. Makanya banyak orang yang habis sholat subuh langsung tidur bahkan. Ya, bahkan sholat subuhnya jam 5, gak sholat sunnah subuh, langsung sholat subuh lalu gak pakai wirid dan sebagainya langsung tidur. Dzikir dulu. Ya, dzikir dulu. Ya. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, itu Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki. Ya. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikianlah ya yang saya sampaikan pada episode kali ini mengenai tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan begitu juga apa-apa yang disunnahkan di dalam pelaksanaan sholat sunnah subuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua di dalam mengamalkan dan semangat, terutama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberkati, dirahmati, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.